Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas film yang bertemakan sekolah. Rainer seorang guru di sebuah sekolah di Jerman. Dia merasa bahwa dia tidak pernah diperhatikan di sekolah ini. Ini karena gelarnya hanya didapat melalui otodidak. Dia ingin mengajar sejarah abad pertengahan, tapi kepala sekolah mengatakan bahwa pelajaran itu telah diisi oleh seorang guru tua. Yang tersisa untuk Rainer adalah kediktatoran yang jarang dibicarakan. Ini akan membahas Hitler dan Lenin. Rainer pernah sangat menderita dalam sejarah. Orang tuanya pernah mengalami kejamnya diktator. Film pun dimulai. Terlihat beberapa siswa tidak terlalu suka dengan mata pelajaran ini. Rainer mendesah dan mencari cara agar siswa mau mengikuti pelajarannya. Di bawah penjelasan Rainer, para siswa merangkum definisi kediktatoran yang berarti pemerintahan sendiri. Pemerintah umumnya terdiri dari kelompok, memiliki kekuatan besar dan dapat dengan bebas mengubah hukum. Rainer bertanya kepada para siswa tentang contoh kediktatoran. Seorang menyebut Stalin yang terkenal itu, tapi terlihat siswa merasa jijik membawa sejarah yang memalukan ini. Hal ini jangan terjadi lagi. Mengapa kita selalu menanggung rasa bersalah? Semua orang tidak ingin membahas tentang sejarah ini. Mereka sangat ingin menyingkirkan nasi otokratis. Rainer bertanya dengan serius. Kalian semua berpikir bahwa kediktatoran tidak akan pernah bisa terulang di Jerman? Para siswa menjawab dengan tegas. Sangat tidak mungkin. Itu tidak menguntungkan. Yang ada hanya masyarakat yang tidak adil, pengangguran tinggi dan inflasi yang parah. Itulah kediktatoran yang bodoh. Melihat semua tidak setuju, Rainer tampak sedikit serius. Dia menyuruh untuk istirahat 10 menit. Setelah siswa kembali dari istirahat, meja tidak lagi berantakan. Disusun dengan rapi dan teratur oleh Rainer. Rainer ingin para siswa memiliki pengalaman nyata tentang kediktatoran. Menerapkan otoriter adalah peran kepemimpinan inti. Rainer bertanya, siapa yang akan menjadi pemimpin? Satu siswa merekomendasikan dirinya sendiri, tapi lebih banyak siswa merekomendasikan Rainer. Jelas, Rainer sangat cocok untuk menjadi pemimpin. Rainer tidak langsung setuju. Dia membiarkan para siswa memilih secara demokratis. Tapi hasilnya tetap sama. Dia tetap mendapat suara terbanyak. Setelah menjadi pemimpin, Rainer mengajukan slogan, disiplin menciptakan kekuatan. Sebagai seorang pemimpin, dia harus dihormati. Siswa tidak boleh memanggilnya dengan nama depannya, melainkan memanggilnya Tuan Rainer. Mulai sekarang, setiap orang harus duduk tegak, membutuhkan izin untuk berbicara, dan Anda harus berdiri saat berbicara. Jawab pertanyaannya dengan singkat. Begitu aturan sederhana ini dibuat. Siswa berdiri dan menentang. Tapi Tuan Rainer bertanya, apakah Anda merasakan sesuatu? Pemberontakan dapat meningkatkan sirkulasi darah dan denyut nadi. Kurangi kelelahan, konsentrasi, dan buatlah tubuhmu rileks. Rainer memberi semua orang motivasi yang masuk akal untuk menegakkan disiplin. Tapi ada dua siswa yang tidak mau mengikuti. Rainer tetap memperlakukannya secara demokratis. Melakukannya atau pergi, saya tidak memaksa siapapun. Setelah siswa pergi, disiplin yang dikeluarkan oleh Rainer lebih mudah untuk ditegakkan. Keesokan harinya, Rainer meminta semua siswa untuk menyentak tanah. Dia ingin semua orang kompak dalam melangkah dan melebur menjadi satu. Tapi langkah semua orang masih tidak serentak. Rainer berteriak secara provokatif. Hal ini memiliki tujuan lain. Perlawanan harus dihilangkan. Musuh harus memakan abu langit-langit. Setiap siswa melakukan langkah-langkahnya dengan penuh semangat. Kemudian Rainer mengatur ulang kursi semua orang. Orang dengan nilai bagus berpasangan dengan yang nilainya buruk. Teman semeja seharusnya bisa saling membantu meningkatkan kinerja. Mereka bahkan dapat saling menyalin. Rainer mengatakan bahwa kelas harus menjadi satu kesatuan. Kelas kita akan mencapai hasil yang lebih baik daripada anarkis. Meski terdengar agak tidak biasa, para siswa menjadi bersemangat. Mereka bisa menciptakan paham sendiri. Kelas kediktatoran menjadi lebih bersatu. Cara terbaik adalah menemukan musuh bersama untuk semua orang. Ini juga logika yang mendasari partai Nazi.
membedakan kelompok kecil, kelas besar, wilayah, negara, bahkan suku dan warna kulit. Untuk membedakan kelas, Rainer memberitahu bahwa kelas kita harus memiliki seragam. Para siswa sangat waspada, ini akan menjadi fasis. Rainer berkata, tidak. Seragam ada di mana-mana, di supermarket, pegawai, pilot. Seragam sekolah dan jas semuanya adalah seragam. Tapi seragam kita sederhana. Kita hanya memakai kemeja putih dan celana jeans. Seorang siswa perempuan dengan kondisi keuangan yang buruk segera mengangkat tangannya. Setuju. Perbedaan antar individu dapat dihilangkan. Akhirnya setiap orang menjadi semakin bersatu. Siswa dengan keuangan yang baik bersedia membeli baju putih tambahan. Bantu siswa yang tidak mampu membeli seragam kelompok. Salah satu yang paling aktif adalah Timo. Dia bahkan membakar pakaian bermereknya. Dia ingin mendapat perhatian. Timo dari keluarga yang kaya. Orang tuanya sangat acuh tak acuh padanya. Suasana keluarga seperti itu membuatnya menjadi orang yang kekurangan identitas diri. Dia memberi hadiah di mana-mana untuk menyenangkan orang lain. Tapi ada beberapa yang tidak merespon, seperti Carol. Dia merasa bahwa dia tidak terlihat bagus dengan kemeja putih. Mungkin karena dia hidup dalam keluarga yang bebas dan terbuka. Dan orang tuanya telah mendidiknya dengan mandiri. Keesokan harinya, Carol mengenakan baju merah ke sekolah. Teman sekelasnya menatapnya dengan aneh. Bahkan pacarnya Marcos menuduhnya egois. Carol disudutkan oleh semua orang, hanya karena mengenakan pakaian yang berbeda. Rainer bertanya, apa nama untuk kelompok mereka? Semua orang dipersilakan untuk memberi saran. Banyak orang mengangkat tangan. Tapi Rainer dengan sengaja mengabaikan Carol. Carol tidak diizinkan untuk berbicara, sampai tidak ada yang mengangkat tangan. Pada akhirnya Marcos mengusulkan nama gelombang dan mendapatkan suara terbanyak. Selanjutnya teman sekelas yang pandai menggambar logo untuk gelombang. Kemudian Rainer membicarakan kekuasaan. Tindakan apa yang menciptakan kekuatan? Dia berharap semua orang akan mengambil tindakan. Di bawah bimbingan Rainer, semua orang ingin melakukan sesuatu untuk gelombang. Beberapa orang ingin membuat situs web. Yang lain mengatakan untuk membuat stiker. Ada juga seorang pria besar yang merancang gerakan salam untuk gelombang. Rasa hormat semua orang semakin kuat. Saat pulang, dua gangster menghampiri Timo. Mereka ingin memalaknya, tapi Timo menolak mereka dengan tegas. Gangster marah dan mendorong Timo dengan keras. Pada saat itu, dua orang anggota gelombang datang membantu Timo. Sekali lagi, Timo merasakan kehangatan dari teman-temannya. Setelah malam tiba, anggota gelombang berkumpul bersama. Mereka membawa banyak piloks dan stiker dengan pola gelombang, siap untuk lebih memperluas pengaruh gelombang. Bahkan teman sekelas yang mengundurkan diri pada awalnya kembali bergabung dengan gelombang. Mereka melalui jalan dan gang-gang kota, semprotkan pola gelombang di supermarket, kereta bawah tanah, restoran, dan tempat umum lainnya. Timo bahkan memanjat gedung pemerintah untuk semprotkan logo. Munculnya gelombang seperti menyuntikkan stimulan ke dalam pikirannya. Sebelumnya dia tidak akan berani memanjat setinggi ini. Timo merasa bahwa dirinya yang rendah hati tersingkir dalam gerakan. Kekuatan gerakan telah menjadi kekuatan individu. Jadikan gelombang lebih berpengaruh. Itu menjadi tujuan hidup setiap siswa. Keesokan harinya, Carol menemukan adik kelas bergabung dengan gelombang. Mereka menjaga pintu. Murid lain harus membuat gerakan gelombang untuk memasuki pintu. Carol berlari ke Rainer dan dia merasa situasinya semakin serius. Tapi Rainer berpikir tinggal beberapa hari tersisa dan akan diakhiri. Banyak guru mengeluhkan metode pengajaran Rainer. Tapi kenyataannya orang tua memuji Rainer kepada kepala sekolah. Anak-anak mereka menjadi positif, ceria dan penurut setelah menghadiri kelas Rainer. Karena itu kepala sekolah mendukung Rainer untuk melanjutkan. Marcos juga datang untuk membujuk pacarnya. Marcos seperti Timo, menemukan rasa memiliki yang kuat dalam gelombang. Meskipun dia adalah kapten tim polo air, tampan dan memiliki pacar yang cantik, tapi dia adalah anak yatim piatu yang diasuh di rumah orang lain. Di sisi lain, beberapa anggota gelombang dihadang oleh gangster. Ini karena mereka menyemprotkan logo gelombang di tempat mereka.
Ketika mereka bertarung, Timo mengeluarkan pistol. Para gangster ketakutan melarikan diri dan semua orang ketakutan. Timo tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham, ini pistol jaga diri yang saya beli online." Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dulu kelompok yang membantunya, sekarang akhirnya gilirannya untuk membela Gelombang. Menyadari misi pentingnya, Timo mulai mengikuti Rainer. Dia bertekad untuk melindungi pemimpin dan menjadi pengawal Rainer. Ini benar-benar mengganggu Rainer. Tapi akhirnya dia mengundang Timo untuk makan malam dan menyuruhnya pergi. Tapi keesokan paginya ketika Rainer mengambil koran, dia menemukan Timo tidur di pintu sepanjang malam. Rainer juga melihat di koran bahwa gedung pemerintah dicat dengan logo Gelombang. Dia bergegas ke kelas dan memarahi para siswa dengan keras. Rainer tidak ingin tahu siapa yang melakukannya. Kemudian dia meminta siswa untuk menulis ringkasan pengalaman kegiatan Gelombang. Namun perkembangan Gelombang tidak lagi di bawah kendali Rainer. Pada pertandingan polo air, anggota Gelombang melakukan penjagaan ketat di depan stadion. Mereka mengharuskan semua siswa untuk mengenakan kemeja putih dan menggunakan gerakan salam untuk masuk. Carol yang khawatir memasuki stadion melalui pintu samping. Dia membawa selebaran untuk menahan Gelombang dan membagikannya di stadion. Langkah ini menyebabkan kegembiraan penonton di sekolah lawan, melawan anggota Gelombang yang arogan. Pemain polo air menyeret lawannya ke dalam air untuk menang, mencoba menenggelamkannya. Keadaan menjadi kacau dalam sekejap. Tapi untungnya Rainer menarik kedua belah pihak. Carol menyalahkan pacarnya atas pertengkaran itu. Marcos menuduh ini semua karena selebaran Carol. Jika bukan itu, pertandingan sudah dimenangkan. Secara refleks, Marcos menampar wajah Carol. Kemudian dia melarikan diri karena bingung. Marcos menemui Rainer dan memberitahu tentang pemukulan terhadap pacarnya. Dia mencintai Carol, tapi dia menamparnya hari ini. Dia tampaknya telah berubah. Tapi Marcos menegaskan bahwa apa yang disebut disiplin, persatuan, dan tindakan semuanya fasis. Dia meminta Rainer untuk menghentikan semua ini. Rainer menjawab, "Anda tidak perlu mengajari saya cara melakukannya." Setelah Marcos pergi, Rainer berpikir lama. Akhirnya dia mengirim pesan teks ke semua anggota Gelombang. Besok jam 12 di auditorium sekolah. Ini tentang masa depan Gelombang. Pada siang hari, Rainer tampil sebagai pemimpin dan bertemu semua anggota Gelombang. Rainer membaca ringkasan tugas siswa. "Saya memiliki pakaian, uang saku, dan sebagainya. Saya merasa bosan dari waktu ke waktu. Tapi pengalaman beberapa hari terakhir membuat saya merasa sangat bebas. Gelombang membuat kita semua setara. Keyakinan, lingkungan keluarga tidak lagi penting. Kita semua adalah bagian dari gerakan ini. Gelombang membuat hidup kita bermakna kembali, memberi kami cita-cita dan tujuan yang dapat kami perjuangkan. Sekarang saya bisa mengabdikan diri untuk sesuatu yang berarti. Rasanya sangat indah. Ternyata saling percaya bisa mencapai prestasi yang begitu besar. Saya bersedia melakukan ini selamanya." Rainer mengatakan bahwa Gelombang dapat membawa begitu banyak pengaruh. Dia terkejut. Gelombang seharusnya tidak berakhir begitu saja. Jerman telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir. Kita adalah pecundang globalisasi. Saat ini yang miskin menjadi semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Gelombang adalah satu-satunya cara untuk mengubah semua ini. Mereka yang menghentikan kita pada akhirnya akan kita telan. Pidato belum selesai sudah ada tepuk tangan meriah. Sama seperti Hitler yang dulu super speaker. "Untuk kediktatoran berikan tanggapan Anda." Marcos tiba-tiba berdiri. "Apakah Anda tahu dia memanipulasi Anda?" Di bawah komando Rainer, semua orang menempatkan pengkhianat revolusi di atas panggung. Rainer bertanya kepada semua orang, "Apa yang harus kita lakukan dengan pengkhianat ini?" Terjadi perdebatan di antara siswa. Rainer berteriak, "Kita harus menggantungnya dan memenggal kepalanya." Mereka terdiam. Setelah waktu yang lama, Rainer berkata perlahan, "Bisakah kamu menyadari apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah kediktatoran terulang kembali sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya adalah fasisme. Saya harus meminta maaf. Saya telah melakukannya terlalu jauh.
Kita semua sudah melakukannya terlalu jauh dan gelombang harus berakhir di sini." Setelah pernyataan itu, beberapa anggota tidak menerimanya. Mereka merasa malu dipermainkan. Salah satu yang paling ngotot adalah Timo. Dia bahkan mengeluarkan pistol dan mengancam Rainer. Katakanlah gelombang belum berakhir. Seorang siswa mengira itu hanya mainan. Dia mendekati Timo dan Timo menembaknya. Timo benar-benar kehilangan kendali. Gelombang adalah segalanya baginya. Rainer mendekat perlahan dan Timo mengeluarkan peringatan. Rainer membujuknya. Jika Tuan Rainer sudah mati, tidak ada yang memimpin gelombang. Bujukan ini menggerakkan Timo. Dia merasa tidak dicintai. Dia langsung bunuh diri. Akhirnya Rainer ditangkap polisi. Para siswa menatap Rainer dengan marah. Mereka merasa telah ditipu. Rainer menyesali perbuatannya. Tidak peduli seberapa tulusnya dia, tapi tragedi berdarah telah terjadi. Film pun tamat. Manusia adalah makhluk sosial dan pada dasarnya takut terisolasi. Mencoba menggunakan kekuatan kolektif untuk membuktikan kekuatan diri sendiri. Seseorang mungkin bertanya, apakah ada cara untuk menghindari diktator? Satu-satunya cara adalah waspadalah terhadap perilaku kelompok fanatik apapun. Tidak peduli seberapa masuk akal kelihatannya, jangan diikuti. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.